Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh para pemuda terhadap Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, yang dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Itulah kenapa dinamakan peristiwa Rengas Dengklok, karena kejadiannya terjadi di Rengas Dengklok. Di peristiwa Rengas Dengklok bermula dari tanggal 14 Agustus tahun 45, di mana Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa itu terjadi setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Berita kekalahan Jepang langsung menyebar, terutama pada para pemuda yang bekerja di kantor Jepang. Ketika itu, Soekarno, Hatta, dan Rajiman baru saja kembali dari Dalat. Beliau pergi ke sana untuk memenuhi undangan Marsekal Muda Terauchi. Marsekal adalah panglima Jepang yang membawahi kawasan Asia Tenggara, sehingga mereka belum mengetahui mengenai menyerahnya Jepang pada sekutu. Bapak Insinyur Soekarno dan Soeharto ingin mendapat kepastian mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, beliau masih ingin membicarakannya dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembicaraannya tidak lain mengenai pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus tahun 45 jam 1 siang. Setelah Soekarno dan Hatta dilarikan ke Rengas Dengklok, mereka didesak agar mempercepat pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada peristiwa tersebut, terjadi kesepakatan antara golongan muda yang diwakili oleh Ahmad Subarjo dan golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Kesepakatannya adalah proklamasi akan dilaksanakan setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Meskipun didesak oleh golongan muda, tapi Soekarno dan Hatta masih kokoh dengan pendiriannya. Sementara itu, Hairul dan kawan-kawan yang ada di Jakarta telah menyusun rencana untuk berebut kekuasaan. Tetapi beruntung, rencana tersebut tidak berhasil alias gagal karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana perebutan tersebut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia rencananya akan dibacakan hari Jumat 17 Agustus tahun 45 oleh Soekarno dan Hatta di lapangan Ikada. Lapangan Ikada sekarang menjadi lapangan Monas yang letaknya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nama Bung Karno menjadi pilihannya karena kabar di lapangan Ikada sudah menyebar bahwa akan ada upacara yang akan diselenggarakan. Teks proklamasi kemerdekaan sudah disusun di rumah Jiao Kisyong. Bendera merah putih yang dikibarkan merupakan bendera yang dijahit oleh istri Insinyur Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Bendera merah putih telah dikibarkan oleh para pejuang pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus di Rengas Dengklok. Hal itu dilakukan untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemuda yang ada di Rengas Dengklok tidak mendapatkan berita apapun dari Jakarta, sehingga Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk berunding dengan pemuda di sana. Namun sesampainya di Jakarta, Yusuf Kunto hanya menemui Mr. Ahmad Subarjo dan Wikana saja. Lalu Yusuf Kunto dan Subarjo pulang ke Rengas Dengklok pukul setengah 6 sore untuk menjemput Bung Karno, Bung Hatta, Guntur, dan Fatmawati. Peranan Subarjo menjadi sangat penting dalam peristiwa kembalinya Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta, karena beliau mampu meyakinkan para pemuda mengenai proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada 17 Agustus tahun 45 selambat-lambatnya pukul 12 siang. Jaminan yang diberikan kepada golongan muda adalah nyawanya sendiri, sehingga Subeno sebagai komandan Kompi PETA bersedia untuk melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta. Rombongan tersebut sampai di Jakarta pada tanggal 16 tengah malam. Keesokan harinya, tepat pada 17 Agustus tahun 45, pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Penyebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok yaitu adanya perselisihan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan tua yang diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta menginginkan proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh PPKI.
Sedangkan golongan muda ingin proklamasi kemerdekaan dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI. Golongan muda beranggapan bahwa PPKI adalah sebuah badan yang dibuat oleh Jepang, sehingga golongan pemuda tidak menginginkan hal tersebut. Golongan pemuda juga khawatir jika kemerdekaan yang memang hasil perjuangan bangsa sendiri seolah-olah menjadi pemberian dari Jepang. Untuk menghindari adanya pengaruh dari Jepang, golongan pemuda berinisiatif menculik Bung Karno dan Bung Hatta serta membawanya ke Rengas Dengklok. Sebelum melakukan penculikan ke Rengas Dengklok, golongan pemuda juga sudah melakukan perundingan di Jakarta, tepatnya di salah satu lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur Jakarta pada 15 Agustus tahun 45. Perundingan tersebut menghasilkan bahwa pelaksanaan kemerdekaan dilepaskan segala ikatan, hubungan, dan janji kemerdekaan dari Jepang. Namun hasil perundingan tersebut ditolak oleh Bung Karno, karena Bung Karno merasa bahwa beliau bertanggung jawab sebagai ketua PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok melibatkan orang-orang penting seperti Subadio, Hairul Saleh, Wikana, Suroto Kunto, Johar Nur, Sidik Kertapati, Aidit, dan A.M. Hanafi, dan seluruh tokoh dalam golongan muda. Sedangkan pada tokoh golongan tua, yaitu Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta. Ada 4 tujuan utama peristiwa Rengas Dengklok. 1. Menyegerakan melakukan proklamasi kemerdekaan tanpa menunggu keputusan PPKI. Dan juga dari golongan pemuda ingin segera merasakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, untuk menjauhkan pengaruh Jepang dari Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, karena mereka masih bersikeras untuk menunggu proklamasi kemerdekaan sesuai janji Jepang. Namun telah diketahui bahwa Jepang mengalami kekalahan karena dibom oleh Amerika Serikat, sehingga Jepang tidak berkuasa lagi di Indonesia. Yang keempat, untuk menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah berkat perjuangan bangsa sendiri, bukan pemberian dari Jepang ataupun yang lainnya. Makna peristiwa Rengas Dengklok yang dapat kita ambil adalah semangat kemerdekaan para pejuang bangsa, terutama semangat dari golongan pemuda. Semangat kemerdekaan harus selalu dijaga dengan baik dan ditanamkan di dalam diri kita masing-masing. Merdeka! Sekian cerita sejarah peristiwa Rengas Dengklok yang dapat saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.